Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rasmian selaku fasilitator, yang saya hormati Ibu Dewi Insani selaku pengajar praktik, yang saya hormati Ibu Setiawati selaku Kepala Sekolah SDN Genarjo 2 Semanding Tuban, dan yang saya hormati rekan saya Ibu Anim Suryani. Ya, selamat pagi Bu Anim. Selamat pagi juga Bu Didi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca supervisi akademik yang sudah kita lakukan bersama-sama kemarin ya, hari Kamis. Nah, dari obrolan saat ini apa yang Bu Anim harapkan? Terima kasih Bu Didin. Iya, kemarin Bu Didin pernah bercerita kepada saya tentang pembelajaran diferensiasi itu seperti apa sih. Nah, dari situ saya tuh mulai tertarik, kok sepertinya itu menarik ya. Terus setelah saya mengamati Bu Didin di kelas, pembelajaran di kelas, saya tambah tertarik lagi dan saya pengen mempraktekkan di kelas saya. Dan alhamdulillah kemarin saya praktekkan di kelas, dan alhamdulillah anak-anak juga mulai mengikuti yang namanya pembelajaran diferensi. Itu ternyata lebih menyenangkan dan saya merasa dapat umpan dari Bu Didi. Ya. Jadi Bu Anim ingin mendapatkan umpan balik pembelajaran diferensiasi yang Bu Anim lakukan di kelas ya, setelah Bu Anim mengamati pembelajaran saya waktu saya menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi. Iya, betul sekali. Sekarang bagaimana perasaan Bu Anim setelah melakukan itu pembelajaran diferensiasi di kelas? Alhamdulillah, terima kasih Bu Dini, karena di kemarin setelah saya melakukan praktek sendiri di kelas, saya merasa senang, merasa enjoy, pokoknya sangat ada kesan tersendiri lah buat saya, karena dari pembelajaran diferensiasi ini saya bisa mengetahui anak saya itu ternyata ada yang tingkat low, slow, dan high. Dan dengan beberapa media atau alat pembelajaran yang sudah saya siapkan, dari situ tuh anak itu paham dengan kemampuan mereka masing-masing itu Bu Didi. Jadi semua itu bisa tercover dengan baik tanpa harus menuntut anak yang lebih dengan teknik dan media yang saya berikan kepada anak tersebut. Ya, kemarin saya lihat itu anak yang beda-beda kemampuan, beda juga hasil produknya ya Bu ya. Ada yang penyanyi, ada yang membuat gambar, ada yang membuat alat peraga dari botol bekas itu ya. Luar biasa sekali ya. Bu Adim, dari kemarin pembelajaran yang sudah berjalan ya, waktu saya observasi itu, menurut Bu Anim apa yang sudah baik yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran itu? Yang pertama, saya melihat anak-anak itu tertarik. Yang pertama, ketertarikan anak. Yang kedua, saya mendapatkan sebuah kolaborasi. Yang ketiga adalah terciptanya kerukunan. Yang pertama, dari ketertarikan itu anak-anak itu antusias dengan media yang mereka bawa dan dia bisa menciptakan kreativitas dengan kemampuan mereka. Yang kedua, saya melihat kolaborasi, jadi anak itu bisa bekerja sama dengan baik antara kelompok 1, 2, dan 3 tanpa ada eker-ekeran. Dan yang ketiga, di situ saya melihat sebuah kerukunan yang luar biasa begini. Dari kerukunan itulah tercipta kelas yang sangat menyenangkan. Berarti dari rencana Bu Anim melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu sudah beberapa tercapai ya? Iya, sudah. Anak-anak bisa membuat produk sesuai dengan kemampuan mereka ya. Ada yang kemarin membuat gambar, ada yang menyanyi, ada yang buat dari bahan bekas. Nah, itu yang sudah tercapai ya Bu Anim. Kemudian adakah dari pembelajaran kemarin tuh yang menurut Bu Anim tuh masih perlu ditingkatkan, masih perlu diperbaiki? Iya, betul sekali Bu Didi. Kemarin memang ada satu, memang itu kesalahan dari saya Bu Didinya, karena satu, dari gambarnya mungkin terlalu kecil. Nah, dari situ anak-anak itu nggak bisa melihat jelas. Mungkin yang di belakang itu karena jumlah murid saya banyak Bu Didin ya, ada 31 anak, dan gambar saya itu saya pasang di depan karena ukurannya terlalu kecil. Ada anak, Bu saya nggak kelihatan, oh ya berarti saya menyadari, oh ya gambar saya kecil, maaf anak-anak, gambar ini buat kecil. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu saya pengen Bu Didinya, pengen menambahkan sebuah video sebenarnya melalui pembelajaran itu. Dan kemarin itu belum tercover karena Bu Didinya juga
kurang 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 terkontrol dan mungkin kurang terpikir juga. Saya ingin menggunakan video pembelajaran dan saya ingin memanfaatkan media yang ada di sekolah juga, karena di sekolah sudah proyektor. Di situ kan dengan menggunakan proyektor melalui YouTube, anak-anak itu bisa mengetahui secara langsung, oh ini toh yang dinamakan dengan paru-paru, oh ini toh yang dinamakan dengan trakea, oh ini toh yang dinamakan dengan alveolus dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kekurangan yang perlu ditingkatkan itu ya, diperbaiki dari Bu Anim itu adalah media ya. Iya. Oh ini toh yang dinamakan dengan alveolus dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kekurangan yang perlu ditingkatkan itu ya, diperbaiki dari Bu Anim itu adalah media ya. Iya, medianya terlalu kecil sehingga anak-anak yang belakang susah untuk kesulitan. melihat. Kemudian Bu Anim juga ingin menambahkan video ya. Memang untuk kalau melalui video itu anak-anak bisa kadang kan bisa dipraktekkan secara langsung bagaimana udara itu masuk mulai dari hidung sampai ke alveolus ya, bagaimana pertukaran udara itu yang terjadi di alveolus itu anak-anak bisa menyaksikan secara langsung. Jadi kadang di video itu juga ada musiknya, jadi mereka lebih tertarik lebih tertarik ya. Jadi itu yang ingin Bu Anim tingkatkan ya, ingin Bu Anim perbaiki ya. Kemudian untuk manajemen kelas, maksudnya apakah anak-anak itu sudah bisa ditata seperti misalnya kayak tempat duduk per kelompok gitu, apakah sudah menurut Bu Anim itu sudah baik? Alhamdulillah Bu Lin, memang kemarin anak-anak itu mungkin baru pertama kali ini melakukan pembelajaran berdiferensiasi, jadi anak-anak itu perlu adaptasi, dan mungkin kedepannya lagi saya pengen memaksimalkan anak untuk pembelajaran berdiferensiasi, karena dari pembelajaran berdiferensiasi itu tadi saya bisa melihat 3 itu tadi loh Bu Didin. Yang pertama tadi itu, yang kedua dan menciptakan kerukunan yang pastinya, dan kemampuan anak itu bisa tercover semuanya ya, mulai dari yang slow dan high, tanpa bisa memaksakan kemampuan anak harus menuntut begini. Luar biasa Bu Anim ya, sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi, bahkan kemarin juga ada ice breaking ya, saya lihat itu sudah bagus sekali. Itu sudah berarti pembelajaran diferensiasi sudah tercover juga itu KSE, kompetensi sosial emosional ya, itu termasuk yang untuk manajemen diri. Kemudian kemarin juga pembelajaran sebelum belajar ada berdoa, kemudian juga diakhiri dengan berdoa, itu juga sudah masuk KSE ya. Kemudian untuk yang kolaborasi kerja kelompok itu juga sudah masuk KSE, kompetensi sosial emosional juga sudah masuk ya. Luar biasa sekali Bu Anim itu. Bu Anim, apa yang akan Bu Anim lakukan untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan-kekurangan yang tadi Bu Anim sampaikan itu? Ya Bu Didi, yang pertama saya ingin memaksimalkan media pembelajaran saya, karena kemarin memang media pembelajaran saya ukurannya terlalu kecil Bu Didi, jadi saya ingin memaksimalkan lagi untuk kedepannya, untuk pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, saya ingin memberikan video pembelajaran yang lebih menarik lagi, jadi anak-anak itu di dalam kelas itu tidak merasa bosan, jadi anak-anak bisa belajar sambil bermain plus menyenangkan, itu tadi yang Bu Didi. Terus yang ketiga, saya juga pengen itu Bu Didi membuat video pembelajaran sendiri dari kan kemarin saya juga lebih sering melihat di YouTube, buat pembelajaran sendiri itu ternyata tuh enak, dan juga Bu Didi sering istilahnya memberitahu saya begini Bu Anim kalau buat pembelajaran. Dan dari situ saya ketertarikan saya itu lebih bertambah, pengen belajar dan belajar. Terima kasih Bu Didi ya. Jadi Bu Anim ingin ingin perbaiki medianya, kemudian ingin menambah media pembelajaran berupa video. Bahkan Bu Anim ingin membuat sendiri video pembelajaran itu ya. Kita bisa belajar membuat video pembelajaran itu banyak sekali tutorial di YouTube ya Bu Anim. Bahkan kalau hanya video saja itu kadang-kadang kurang interaktif, itu juga di sela-sela video itu juga bisa kita sisipi soal-soal ya. Nanti kita bisa belajar bersama ya Bu Anim itu. Dan
kalau anak itu kan biasanya juga senangnya itu bermain ya, belajar sambil bermain. Nah, kita juga bisa membuat game di pembelajaran itu, ya, dan itu betul. pasti lebih menarik itu, dan Iya. anak-anak itu antusias banget di kelas loh. Jadi pembelajaran itu sangat menyenangkan sekali buat anak. Jadi belajar sambil bermain itu sangat menyenangkan. Ya. Terus bagaimana caranya Bu Anim untuk bisa membuat seperti itu? Oh, pembelajaran seperti itu. Iya. Ya itu tadi Bu Didin. Sebelumnya, jujur Bu Didin, sebelumnya saya itu sudah sering melakukan pembelajaran di kelas menggunakan game itu tadi. Saya juga menggunakan video, dari situ saya membuat permainan Flipit atau apa itu namanya, saya lupa. Nah itu dari situ saya buat kelompok, saya acak, terus saya beri materi. Jadi anak-anak pas kebagian namanya siapa yang ke cara jatuh, terus jadi anak-anak itu terus langsung iya saya. Jadi ada anak yang mengomentari, ada yang anak seperti ini, iya Bu begini, ada yang kurang. Jadi itu interaktif anak, kolaborasi anak sama guru, sama teman itu saling terjalin. Jadi pembelajaran itu sangat menyenangkan, jadi nggak memosankan gitu loh di kelas itu. Selain itu juga saya juga sering itu berdiri membuat sebuah namanya saya lupa gamenya saya lupa. Di situ saya menyisipkan ada sebuah gambar, tebak gambar istilahnya. Dari tebak gambar itu anak-anak itu bisa belajar, ini namanya siapa ya, seperti contoh kemarin itu saya membuat nama-nama pahlawan. Nah dari situ tuh anak-anak itu bisa belajar, ini nama pahlawan ini Bu. Jadi di situ saya mendapatkan skor, siapa sih skornya yang paling banyak, siapa sih ya anak-anak kelas saya itu yang paling banyak mengenal pahlawan. Nah dari situ istilahnya saya senang loh berdiri anak-anak itu bisa belajar Bu. Jadi dan anak-anak juga, Bu lain kali belajar lagi ya Bu, Nah itulah antusias anak-anak. Jadi anak-anak senang sekali ya mendapat belajar sambil bermain gitu ya. Memang karena kodratnya anak itu seperti itu ya, belajar sambil bermain. Nah dari mana Bu Anim belajar waktu membuat game-game seperti itu? Alhamdulillah Bu Didin, kan memang di sekolah kan biasanya kan ada program yang namanya workshop, atau sebenarnya biasanya sering diutus sama ibu kepala sekolah, dan kemarin saya juga mengikuti, dan kadang saya juga mengikuti workshop tersendiri Bu Didin. Karena kalau kayak gitu ya Bu Didin memberitahu saya ini dia ada sebuah permainan, dan situ saya bisa belajar berarti permainan ini cocok sih untuk di kelas saya, jadi saya bisa terapkan di kelasnya. Alhamdulillah anak-anak tertarik dan pembelajarannya bisa maksimal. Ya luar biasa ya itu. Jadi Bu Anim akan memperbaiki atau meningkatkan kompetensi Bu Anim juga dengan mengikuti workshop ya, pelatihan itu ya. Luar biasa sekali Bu Anim. Nah sekarang apa yang Bu Anim harapkan lagi dari obrolan ini? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Didi selaku observer, karena dari sini saya mendapatkan banyak ilmu dari Bu Didi, terlebih tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Karena dari sini saya baru mengetahui apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi dan apa sih itu pembelajaran KSE, dan kedepannya saya ingin menambah ilmu saya dari Bu Didin. Saya ingin belajar bersama Bu Didin untuk mendapatkan ilmu dan agar mendapatkan hasil yang maksimal tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSI itu tadi. Ya, baik, sama-sama Bu Anim. Kita sama-sama belajar ya bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSI untuk anak-anak kita ya. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama lebih baik ya, sama-sama belajar ya. Terima kasih Bu Anim sudah berkenan untuk saya observasi ya. Terima kasih waktunya, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih Bu Anim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.